Kemudian kita senantiasa mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kaum muslimin untuk tidak pernah melupakan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita bersama, suri tauladan dalam kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang nabi yang memiliki beberapa sifat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min anfusikum, dari diri kalian. Di dalam riwayat ikhwatul Islam qiraat, walaupun sebahagian para ulama menyebutkan qiraat ini merupakan qiraat yang syadzah, artinya qiraat yang lain dari yang lain, tapi ini merupakan di antara bagian daripada qiraat disebutkan anfas. Anfas itu artinya adalah yang terbaik. Artinya Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang terbaik, sehingga apapun yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti yang terbaik. Nasab Nabi adalah nasab yang terbaik. Daerah Nabi adalah daerah yang terbaik. Bahasa Nabi adalah bahasa yang terbaik. Semua yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti yang terbaik, karena Allah tidak mungkin mengutus seorang nabi yang terbaik kecuali semuanya terbaik. Maka dari situlah sebahagian para ulama menyebutkan kalimat anfas ini terbaik semuanya. Terbaik bahasanya, terbaik nasab keluarganya, dan terbaik daerahnya. Makanya daerah yang terbaik adalah daerah di mana Nabi diutus di sana, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan azizun alaihi ma anittum. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ayat ini merupakan ayat yang menyebutkan sifat Nabi atau beberapa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah ingin memberikan kesulitan dan kerumitan kepada umatnya. Sehingga dengan itulah ikhwatul Islam, agama yang paling mudah adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekali ikhwatul Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa riwayat, ahabbu dini ila Allah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang hanifiyah. Hanifiyah itu artinya adalah agama yang melenceng dari keburukan, melenceng dari kekufuran, melenceng dari kesyirikan. Itu disebut dengan hanifiyah. Artinya agama yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-samha. As-samha itu artinya adalah agama yang paling mudah. Makanya kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain ikhwatul Islam, agama Islam adalah agama yang paling mudah, tapi pahala yang didapatkan adalah pahala yang luar biasa. Itu merupakan di antara kemuliaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ibadah yang mereka lakukan tidak terlalu berat, tapi pahala yang didapatkan berlipat-lipat. Salah satu contohnya kedatangan kita ke Masjid Nabawi. Dikala kita berada di sini, salat yang kita lakukan tidak ada kelebihan dari yang lain. Salat sunnah itu juga, salat wajib itu juga, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita perhatikan pahala tersebut sangat luar biasa. Minimal orang yang melakukan salat lebih daripada 1000 atau 1000, sedangkan maksimal Allahu a'lam. Artinya ikhwatul Islam, coba kita bayangkan seseorang yang salat di Masjid Nabawi 1 kali salat, baik itu salat sunat atau salat wajib, maka mereka mendapatkan lebih daripada 1000. Lebih daripada 1000 itu kira-kira kita salat berapa tahun lamanya? Makanya itulah di antara salah satu hikmah ikhwatul Islam, mengapa umat Nabi itu umurnya tidak ada yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu hanya sekitar antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Yang lebih daripada 70 itu hanya sedikit. Kalaupun lebih daripada 70, teman kita bukan lagi manusia. Rumah sakit, obat-obatan, tongkat, kasur, apalagi teman kita. Itu adalah hukum yang ada di dunia ikhwatul Islam. Makanya umur umat Nabi itu tidak lebih daripada 70. Kalaupun lebih daripada 70, sedikit di antara mereka yang lebih. Kalaupun lebih, kebanyakan mereka sudah tidak lagi aktif dan produktif. Sudah banyak sakit-sakitannya, lebih banyak duduk di rumahnya, lebih banyak minum obatnya. Itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibadah yang mereka lakukan ikhwatul Islam berlipat ganda dan dilipatkan oleh Allah, sehingga dengan kelipatan pahala tersebut seolah-olah umur mereka menyaingi semua umur umat-umat sebelumnya.
Ia umur umat sebelumnya ikhwatul Islam, mereka diberikan umur yang panjang. Umur 60 itu ikhwatul Islam, kita selalu menyebutkan umur 60 itu terlalu kecil bagi orang-orang terdahulu. 60 itu ikhwatul Islam terlalu singkat bagi orang-orang terdahulu. Kita senantiasa menyebutkan satu cerita ya. Misalnya di zaman dahulu ada salah seorang wanita, dia menangis, betul-betul menangis. Kemudian dikala dia menangis, maka ada yang datang. Yang datang ini adalah seorang nabi di zamannya. Kemudian dikala ditanya, kenapa engkau menangis? Menangis yang luar biasa. Maka dia mengatakan, aku menangis karena anakku meninggal dan dia masih kecil. Kemudian Nabi ini bertanya, berapa umur anakmu? Maka ibu ini mengatakan, baru 60 tahun. Baru 60 tahun. Dia mengatakan, anakku masih kecil. Berapa umurnya? Baru 60 tahun. Maka Nabi ini mengatakan, wahai fulanah, wahai seorang wanita, wahai ibunda, ketahuilah nanti di akhir zaman akan ada umat yang umurnya tak lebih daripada 60 atau 70. Dikala mendengarkan yang demikian, apa kata wanita ini? Kalau sekiranya umurku hanya 60, maka semuanya aku akan jadikan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu umur orang terdahulu panjang dan mereka kuat. Umur umat kita ini lemah dan singkat. Tapi di antara kemuliaan yang Allah berikan, semua amal ibadah berlipat ganda bahkan melebihi umat-umat sebelumnya. Maka di antara kebaikan agama Islam dan kebaikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat disebutkan ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan ibarat orang yang sedang bekerja. Orang Yahudi, mereka bekerja dari pagi sampai siang. Kemudian dikala mereka bekerja kuat, lelah, maka Allah berikan upah kepada mereka 1 qirat. Kemudian datang umat berikutnya, umat Nasara. Mereka bekerja dari siang sampai petang, sampai sore. Mereka bekerja di waktu yang panas, sulit untuk bekerja di waktu manusia istirahat, tapi mereka bekerja di sana. Waktunya juga lumayan panjang. Kemudian diberikan kepada mereka 1 qirat. Kemudian tibalah umat terakhir. Mereka bekerja dari asar sampai maghrib. Waktunya indah, mataharinya tak panas, waktunya singkat. Kemudian di ujung Allah berikan kepada mereka 2 qirat. Maka orang yang pertama dan orang yang kedua, mereka protes kepada Allah. Orang Yahudi dan orang Nasara, mereka protes kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, yang lebih lama bekerja kami, yang lebih berat pekerjaannya kami, yang lebih rumit pekerjaannya kami, tiba-tiba ada umat terakhir bekerja di waktu yang singkat, di waktu yang senang, di waktu yang lapang, pekerjaan mudah. Engkau berikan kepada mereka 2 kali ganda dibandingkan dengan apa yang kami dapatkan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Apakah aku pernah zalim kepada kalian, wahai Yahudi, wahai Nasara? Maka tentunya mereka mengatakan tidak. Kemudian apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Dzalika fadli utihi man asya. Itu adalah karunia dan kasih sayang yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Dan Allah mengkehendaki kita sebagai umat Nabi untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Maka itulah di antara salah satu cita-cita mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kemudahan dalam beragama. Walau mudah, tapi pahala mereka akan didapatkan pahala yang berganda-ganda dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Itu merupakan di antara salah satu sifat Nabi. Makanya Allah menyebutkan azizun alaihi ma anittum. Nabi tidak pernah ingin menyusahkan umatnya. Harisun alaikum. Nabi sangat termotivasi, antusias untuk membawa umatnya ke dalam agama. Bil mu'minina raufur rahim. Dan di antara salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nabi yang paling menyayangi dan mencintai umatnya. Makanya ikhwatul Islam, kita selalu menyebutkan di antara cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tidak pernah Nabi melakukan ibadah salat, baik itu salat wajib atau salat sunnah, kecuali Nabi mengatakan, ya Allah, ampunkan dosa umatku, ampunkan dosa yang mereka lakukan, dosa yang telah mereka lakukan, dosa yang mereka tampakkan, dosa yang mereka sembunyikan. Ya Allah, ampunkan dosa umatku.
Itu merupakan di antara bentuk sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Hanya saja umat yang sering melupakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti umat melupakan Nabi adalah mereka yang sudah mulai melupakan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi ikhwatul Islam, kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan kota Madinah, nama-nama kota Madinah, kemudian keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kota Madinah. Dan kita selalu menyebutkan keutamaan kota Madinah itu asal muasalnya adalah karena permintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka Nabi memiliki salah satu doa yang sangat indah dan luar biasa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam singkat sekali ikhwatul Islam, tapi dalam kalimat yang diucapkan oleh Nabi memiliki makna yang sangat banyak. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk kota Madinah dan untuk penduduk Madinah semua yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah. Doa yang sangat singkat ikhwatul Islam. Makanya ada salah satu doa yang, dan ini disebut dengan induk daripada segala doa. Siapapun yang berdoa kepada Allah mesti mereka hafal kalimat ini, karena ini adalah induk. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Alaiki bijawami'il kalim," hendaklah engkau mengucapkan doa ini. Kenapa doa ini disebut dengan induk doa? Karena di dalamnya kita meminta semua kebaikan. Isi doanya, ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita menyebutkan satu-satu. Karena kalau kita menyebutkan kebaikan satu-satu, kita tak pernah bisa sanggup untuk memintanya. Kemudian kita juga mengatakan, ya Allah, aku berlindung dari semua keburukan yang Nabi berlindung darinya. Dan kita tidak tahu keburukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, tapi kita meminta semua keburukan yang Nabi berlindung darinya, maka kita juga meminta. Sehingga kalimat ini ikhwatul Islam menjadi kalimat yang indah. Sama dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berdoa satu persatu untuk penduduk Madinah, tapi Nabi hanya mengatakan, ya Allah, semua yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah, maka aku juga meminta untuk penduduk Madinah. Makanya apa kelebihan atau apa kemuliaan yang ada di Mekah, maka itu juga kemuliaan yang ada di Madinah. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu semua yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah, aku juga meminta untuk penduduk Madinah, dan jadikan 2 kali ganda untuk penduduk Madinah. Itu kelebihan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala Mekah menjadi tanah haram, maka Madinah menjadi tanah haram. Sehingga dikala Mekah menjadi tanah barakah, maka Madinah menjadi tanah barakah. Bahkan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali ganda dibandingkan dengan keberkahan yang ada di manapun. Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali ganda, 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Misalnya dikala kita mencintai Mekah sebagaimana fitrah, maka begitu juga dengan Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Semua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya Allah, jadikan untuk penduduk Madinah sebagaimana engkau jadikan untuk penduduk Mekah, dan lebihkan untuk penduduk Madinah. Itu merupakan di antara doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situlah ikhwatul Islam kita mengetahui bahwa Madinah menjadi mulia, menjadi barakah, menjadi haram, menjadi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak terlepas dari doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi itu sangat singkat. Nabi hanya mengatakan, ya Allah, semua yang Nabi Ibrahim minta di Mekah, maka aku juga meminta untuk penduduk Madinah. Karena di Mekah itu semuanya, semua yang ada di Mekah, semuanya itu adalah hasil daripada permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya, makanannya berkah, buah-buahannya berkah, daerahnya berkah. Dan bahkan pernah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, selama penduduk Mekah memiliki air dan daging,
maka mereka tidak akan pernah lapar untuk selama-lamanya. Dan itulah yang selalu dimiliki oleh penduduk Mekah. Air, ada Zam-Zam di sana, tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Daging, siapapun yang datang ke Mekah untuk haji, maka mereka akan membayar dam. Dan bahkan siapapun di antara kita yang melaksanakan ibadah umrah, di antara bentuk kesempurnaan ibadah umrah adalah dikala kita berkorban di Mekah Al-Mukarramah. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena haji dan umrah, di antara salah satu tanda haji dan umrah yang terbaik adalah mereka yang melakukan pengorbanan di tanah haram. Makanya bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki ikhwatul Islam, ada rezeki, jadi bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah umrah, tapi ada salah satu tugas yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu di mana mereka melakukan pengorbanan untuk Allah di tanah yang terbaik, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan afdalul haji, di antara ibadah haji yang terbaik. Kalau disebut haji masuk umrah di dalamnya, kalau disebut umrah tak masuk haji di dalamnya. Artinya ibadah ini juga disebut dengan ibadah umrah atau ibadah haji kecil. Apa kata Nabi? Di antara haji yang terbaik atau umrah yang terbaik ada dua sifatnya. Dan kita ingin mendapatkan haji dan umrah yang terbaik. Dan kita selalu menyampaikan ikhwatul Islam, Allah dan Rasulnya, perhatikan baik-baik bahasanya, Allah dan Rasulnya tidak pernah memberikan pujian kepada orang yang haji dan umrah. Allah tidak memuji orang yang haji, Allah juga tidak memuji orang yang umrah. Tapi Allah memuji orang yang mendapatkan haji mabrur dan umrah yang mabrurah. Bisa dipahami? Allah tidak memuji orang yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, tapi Allah memuji orang yang mendapatkan haji mabrur dan umrah yang mabrurah. Maka dikala kita berada di sini, doa kita bukan umrah tapi umrah yang mabrurah. Karena yang umrah itu banyak, yang haji juga banyak, yang mabrurah tak banyak, sedikit sekali ikhwatul Islam. Maka di antara cara mendapatkan mabrurah itu kita kembalikan kepada hadis Nabi, baik itu haji ataupun umrah. Karena tujuan kita ke sini bukan untuk umrah, tapi tujuan kita ke sini adalah untuk umrah mabrurah. Bisa dipahami ya? Jadi kalimat mabrurah itu tak pernah boleh kita tinggalkan. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi SAW? Orang yang terbaik, orang yang terbaik melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah ada dua sifatnya. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, lakukanlah dua sifat ini. Dua sifat ini senang, tak sulit. Yang pertama al-anju, yang kedua as-sajju. Orang yang haji terbaik atau umrah yang terbaik ada dua sifat ini, al-anju was-sajju. Yang pertama ikhwatul Islam adalah orang yang terbanyak, paling banyak mengucapkan kalimat talbiyah. Terutama bagi kita melaksanakan ibadah umrah. Bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah ini fitnahnya besar ikhwatul Islam. Kenapa fitnahnya besar? Karena waktu kita mengucapkan talbiyah itu hanya sedikit. Kapan kita memulai kalimat talbiyah? Bagi yang melaksanakan ibadah umrah, dikala nanti kita berada di miqat. Setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah, kemudian kita berdoa, ya Allah jadikan umrah ini adalah umrah yang terbebas dari riya dan sum'ah. Allahumma hajja atau Allahumma umrah la riya wa la sum'ah. Kemudian setelahnya kita akan memulai labbaik Allahumma labbaik ila akhirih. Kemudian kapan batas akhirnya? Sampai kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Kira-kira dari miqat sampai melihat Ka'bah berapa jam kira-kira? 7 jam atau 7 atau 6 jam, dikurangi 5 jam karena 5 jamnya tidur di bis. Berarti berapa lama kita mengucapkan kalimat talbiyah? 1 jam saja ikhwatul Islam. Maka oleh karena itulah manfaatkan waktu ini. Jangan lebih banyak tidurnya daripada mengucapkan kalimat talbiyahnya. Itulah yang disebut dengan fitnah bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah. Iya, antara miqat sampai melihat Ka'bah kadang 7 jam, kadang 8 jam, tapi 5 jamnya habis untuk atau habis untuk main handphone atau habis untuk yang lainnya. Padahal itu adalah tanda orang yang paling baik atau yang terbaik melaksanakan ibadah umrah. Bahkan para sahabat ikhwatul Islam, kalau mereka mengucapkan kalimat talbiyah sampai di Mekah, habis suaranya. Karena saking seringnya mereka mengucapkan kalimat yang mulia ini. Itu tanda orang yang mendapatkan ibadah yang terbaik.
baik itu haji atau ibadah umrah. Dan ini terutama bagi kita yang belum lagi melaksanakan ibadah umrah ikhwatul Islam, nanti jaga-jaga. Misalnya esok kita berangkat, kemudian sampai di bis ikhwatul Islam, maka perbanyaklah. Kalau 5 jam 1 jam terlalu banyak perbezaannya. Tapi kalau 3 jam tidur, 3 jam talbiyah, baru adil namanya. Bisa dipahami ya? Maka usahakanlah, karena waktunya tidak akan kembali terulang kedua kalinya. Sampai di Mekah, kemudian kita tawaf, boleh tidak kita dikala tawaf mengucapkan kalimat talbiyah? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Kalau nggak tahu yang lain. Karena Nggak tahu yang lain. di tawaf kita tak boleh mengucapkan kalimat talbiyah, tapi kita berdoa, baca Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak boleh? Karena waktunya sudah habis. Waktu talbiyah itu habis dikala kita dimudahkan mata kita ini memandang tempat yang terbaik, Ka'bah al-Musyarrafah, habis waktunya. Makanya dikala orang tawaf, dikala orang sa'i, pernah tidak kita dengar orang mengucapkan kalimat talbiyah? Semua orang berzikir, semua orang baca Quran, semua orang berdoa. Itu yang mereka ucapkan. InsyaAllah jelas Pak ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi ikhwatul Islam, itu sifat yang pertama, dan insya Allah mudah bagi kita melakukannya. Tinggal yang kedua, yang terbaik, dan kita ingin mendapatkan yang terbaik, terutama ibadah umrah ini ikhwatul Islam. Yang terbaik adalah mereka yang berkorban di tanah haram Mekah, terutama di sebuah daerah yang bernama Mina. Tahu tidak, kita di Mekah, ada Mina, ada Muzdalifah. Itu semuanya adalah tanah haram. Kenapa disebut dengan Mina? Mina disebut dengan Mina ikhwatul Islam likasrati ma yumna bihi, karena banyaknya manusia menumpahkan darah hewan di sana untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ibadah umrah yang terbaik adalah dikala kita berkorban, terutama minimal kambing ya, di sebuah daerah yang bernama Mina. Dan insya Allah semua kita bisa untuk melakukannya. Jangankan berkorban kambing, beli kambing, makan kambing syawaya saja beli, sanggup kan? Makan kambing, harganya sama, tak jauh berbeza ikhwatul Islam. Kambing berapa harganya? 300, 400 real kurang lebih. Ambil yang minimal, dan itu adalah tanda orang yang terbaik, baik itu haji atau ibadah umrah. Berarti nanti siap untuk berkorban di Mekah nih, atau menyesal mendengarkan kalimat ini? Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Itu adalah di antara salah satu tanda ibadah yang terbaik. Makanya kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya orang Mekah itu tidak akan pernah kurang daging, karena semua yang datang ke sana. Coba jemaah haji, berapa kira-kira jumlah jemaah haji? Anggaplah 4 juta. 4 juta kambing dikorbankan di sana. Kira-kira 4 juta ini habis 1 tahun atau tidak? Belum lagi ibadah umrah, belum lagi yang kena denda, belum lagi yang dendanya berulang kali. Karena denda itu ikhwatul Islam, denda bagi mereka yang melakukan kesalahan dikala melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu mesti ditunaikan di Mekah Al-Mukarramah, terutama berkorbannya. Denda itu tak salah. Salah itu dikala kita tidak melakukannya, dan itu semua di Mekah. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, itu semuanya adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, ya Allah jangan pernah jadikan mereka kelaparan untuk selama-lamanya, selama ada air dan selama ada daging. Dan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim adalah Nabi itu sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'athihim rasulan min anfusihim. Ya Allah, utus dari tempat ini, dari tempat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah al-Musyarrafah, utus dari sini salah seorang nabi dari sini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini adalah hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Artinya semua yang ada di keberkahan yang ada di dalam umat Islam ini ikhwatul Islam adalah keberkahan daripada doa Nabi Ibrahim. Makanya Nabi mengatakan, ya Allah, semua yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah, maka aku meminta untuk penduduk Madinah. Agar kita tahu Mekah itu adalah daerah yang mulia dan Madinah juga daerah yang mulia. Kalau yang berdoa di Mekah adalah Nabi Ibrahim, maka yang berdoa di Madinah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang paling kuat, doa Nabi Ibrahim atau doa Nabi? Mana yang paling kuat? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tidak berdoa, maka Nabi tidak ada. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim tidak berdoa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan muncul. Tapi karena Nabi Ibrahim yang berdoa, maka Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dari daerah di mana Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di sana. Tapi ikhwatul Islam,
Artinya ini merupakan di antara kemuliaan yang dimiliki oleh penduduk Madinah atau kota Madinah, daerah yang mulia. Kemuliaan yang ada di Mekah juga kemuliaan yang ada di kota Madinah. Iya, tentu ada sedikit perbezaan antara Mekah dengan Madinah, dan insyaallah nanti kita akan sebutkan ikhwatul Islam. Kemudian kita lanjutkan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut adalah daerah yang memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Maka kemarin kita telah menyinggung sedikit, di antara salah satu nama Madinah adalah Akalatul Qura. Sebenarnya Akalatul Qura itu tak terlalu jauh berbeza dari kalimat Ummul Qura. Sebagaimana Madinah atau Mekkah Al-Mukarramah dinamakan Ummul Qura, maka Madinah dinamakan dengan Akalatul Qura. Makkah dinamakan dengan Ummul Qura, maka Madinah dinamakan dengan Akalatul Qura. Ummul Qura artinya induk daripada semua kota yang ada di dunia, karena memang Makkah itu adalah pusatnya. Pusatnya dunia itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Ka'bah itu adalah pusatnya dunia. Sehingga di antara salah satu namanya adalah Al-Asimah. Sehingga Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sana, ikhwatul Islam, sehingga mudah untuk menyebarkan agama ke mana saja arahnya. Barat, timur, utara, selatan, karena itu pusatnya. Sedangkan di antara salah satu nama Madinah adalah Akalatul Qura. Akalatul Qura itu artinya adalah daerah-daerah yang ada di sekitar Madinah itu akan tunduk kepada kota Madinah. Dan kenapa dinamakan dengan Akalatul Qura, ikhwatul Islam? Kita akan kembali menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa Madinah disebut dengan Akalatul Qura, yaitu daerah-daerah yang akan memakan daerah yang ada di sekitarnya. Apa makna Akalatul Qura? Daerah yang memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya, yaitu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh sahabat Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini ikhwatul Islam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan juga oleh Ashabus Sunan. Kita akan kembali menyebutkan ceritanya ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amarana Rasulullah, atau Barra bin Azib mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihafril khandaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menggali parit atau yang kita kenal dengan Khandaq. Dan ini peristiwa yang kita kenal dengan perang Khandaq. Perang Khandaq atau dinamakan dengan Al-Ahzab. Dinamakan dengan Khandaq karena memang ada parit yang digali. Dinamakan dengan Al-Ahzab karena lawan dan musuh Nabi berasal dari seluruh penjuru. Bahkan jumlahnya lebih daripada 10.000. 10.000 itu bukan jumlah yang sedikit, ikhwatul Islam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan orang-orang musyrikun bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, maka mereka mendatangi kota Madinah untuk menghancurkan dan membumi hanguskan kota Madinah. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya, orang-orang Mekah, kemudian kabilah-kabilah Arab yang lainnya, kemudian orang-orang Yahudi, semua mereka bersekutu untuk menyerbu kota Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Maka para sahabat mereka menyebutkan usulan gagasannya. Kemudian tiba-tiba datang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu ikhwatul Islam baru saja bebas dari perbudakan. Salman Al-Farisi itu baru saja bebas dari perbudakan. Makanya Salman Al-Farisi dikala sudah dibebaskan, dan kebebasan Salman Al-Farisi itu adalah dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibantu oleh sahabat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, tidakkah kamu ingin mukatabah?" Mukatabah itu artinya kamu berbicara dengan majikan kamu agar dirimu dibebaskan. Maka Salman mengatakan kepada majikannya, seorang Yahudi, "Aku ingin membebaskan diriku, apa syaratnya?" Maka di saat itulah orang Yahudi ini membuat syarat yang tidak ringan. Dia mengatakan, kalau kamu ingin merdeka, kamu ingin bebas, maka berikan untukku 300 batang pohon kurma. 300 batang pohon kurma, kemudian emas sebesar 40, ya 40 sekian lah, pokoknya dalam jumlah yang sangat banyak sekali, ikhwatul Islam. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Salman dan mengatakan, majikanku menginginkan yang pertama 300 pohon kurma, dan yang kedua 40, kalau tidak salah 40 uqiyah. Uqiyah itu jumlah berkilo-kilo, ikhwatul Islam. Emas berkilo-kilo yang diminta. Sesuatu permintaan yang mustahil. Kurma, apalagi kurma, ikhwatul Islam. Kurma itu sesuatu barang yang mahal sekali. Kurma itu sulit hidupnya, tapi dia mahal. Kalau sekarang kalau kita bawa minimal harganya kurang lebih 15.000 rial.
15.000 rial. Itu satu batang pohon korma. Kalau 300 pohon korma itu berapa kira-kira hasilnya? 15.000 kali 300 berapa? Berapa ribu rial? Artinya ikhwatul Islam miliaran jumlahnya. Dari mana Salman akan mendapatkan uang? Jadi jangan kita anggap korma itu sesuatu yang ringan ya. Korma itu mahal sekali harganya. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi? Wahai sahabatku, mari kita bantu Salman. Maka para sahabat menyumbangkan 1 batang, 2 batang, sampai selesai 300 batang. Kemudian setelahnya Nabi SAW memberikan kepada Salman emas sebesar telur. Kemudian Salman mengatakan, ya Rasulullah, ini tidak cukup ya Rasulullah, karena dia minta berkilo-kilo. Kemudian apa kata Nabi? Berikan saja kepada majikanmu. Maka diberikan kepada orang Yahudi. Ternyata walau emas ini sebesar telur, tapi dia berat sekali, berkilo-kilo beratnya, sesuai dengan timbangan yang diminta oleh Yahudi tersebut. Maka di saat itulah Salman diberikan kebebasan oleh majikannya. Kemudian dia bebas berada di kota Madinah, dan dia memiliki jasa yang luar biasa. Dan di antara salah satu jasanya kepada Islam dan kaum muslimin adalah usulan dia untuk menggali parit dan khandaq. Menggali parit dan khandaq itu adalah kebiasaan yang tidak pernah dikenal di tanah Arab. Kemudian dikala Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menggali khandaq, maka Nabi SAW membagi, karena parit yang akan digali itu kurang lebih 5 kilo panjangnya untuk memutari kota Madinah, sehingga tidak bisa kaum musyrikun yang jumlahnya lebih daripada 10.000 memasuki kota Madinah kecuali dengan perjuangan yang sulit. Makanya khandak itu dalam 3 meter, panjangnya 4 meter. 4 meter itu ikhwatul Islam lumayan panjang, yaitu panjang sesuatu yang tidak bisa dilompati, baik itu dengan kaki atau dengan kuda. Makanya dikala terjadi perang khandak ikhwatul Islam, tidak terjadi perlawanan kecuali sedikit saja. Yang bisa melewati khandak itu hanya 1 atau 2 orang saja. Salah satunya namanya adalah Amr bin Wud. Amr bin Wud itu ikhwatul Islam, dia adalah orang yang paling kuat. Dia adalah orang yang paling perkasa, dan dia terkenal di bangsa Arab kalau dia itu bisa mengalahkan satu dirinya bisa mengalahkan ratusan orang. Itu disebut dengan Amr bin Wud. Sehingga dikala Amr bin Wud ini bisa melompati parit ini ikhwatul Islam, satu-satunya yang bisa melewati, maka dia mengatakan hal min mubaris, seperti biasa. Karena awal peperangan itu adalah pertandingan. Siapa yang bisa bertanding, perang tanding bersama diriku? Kaum muslimin tidak ada yang sanggup. Karena mereka Amr bin Wud itu mereka tahu bagaimana kekuatannya, kuat sekali ikhwatul Islam. Maka di saat tidak ada yang bisa melawannya, di saat itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya yang melawannya ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, kembali bertanya kepada sahabatnya, siapa yang bisa melawan? Tidak ada yang bisa. Ali kembali mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali bertanya, siapa yang bisa melawannya? Pada akhirnya Ali tetap mengatakan, saya Rasulullah. Maka barulah Nabi mengizinkan Ali untuk melawannya. Dan perlawanan itu ikhwatul Islam, perlawanan yang singkat saja. Kemudian dikala Ali melakukan perang tanding bersama Amr bin Wud, maka di saat itulah Amr bin Wud itu tidak kenal dengan Ali. Ali itu masih kecil. Artinya Amr bin Wud itu adalah temannya Abu Talib. Amr bin Wud itu ikhwatul Islam bukan orang lain. Dia adalah teman akrabnya Abu Talib. Kemudian dikala Ali muncul, Amr bin Wud bertanya, kamu siapa? Maka Ali mengatakan, saya Ali bin Abi Thalib. Kamu anaknya Abu Talib, saya tidak mau bertanding denganmu. Ayahmu adalah temanku. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tapi saya mau membunuhmu. Itu adalah jawaban daripada seorang yang luar biasa gagah berani. Maka di saat itu ikhwatul Islam terjadilah peperangan yang tidak terlalu lama. Karena Amr bin Wud itu betul-betul kuat dan betul-betul kuat ikhwatul Islam. Tapi di saat itulah Ali bin Abi Thalib menggunakan strateginya, yaitu berdusta dalam peperangan. Dan itu adalah kedustaan yang dibolehkan dalam agama. Karena berdusta itu tidak boleh ikhwatul Islam, kecuali yang pertama, berdusta untuk mendamaikan. Berdusta untuk mendamaikan orang yang sedang bergaduh atau orang yang sedang tidak akur. Kita datang kepada orang ini, kemudian kita berdusta untuk mendamaikan mereka berdua, maka itu adalah perkara yang dibolehkan, dusta yang dianjurkan. Kemudian dusta yang dibolehkan adalah dalam peperangan al-harbu khida'. Peperangan itu adalah penipuan. Artinya kalau kita berdusta maka kita tidak bersalah atau kita tidak berdosa. Kemudian dusta yang ketiga, kepada siapa boleh kita berdusta? Nah, semua kita tahu jawabannya, berdusta kepada istri, karena kita biasa melakukannya. Tapi ikhwatul Islam kita lanjutkan. Berdusta yang ini kan biasa kita lakukan kan, dan itu penting ikhwatul Islam, mesti, bukan penting mesti.
kadang untuk perdamaian itu harus berdusta. Karena kalau kita jujur kita akan malapetaka. Makanya kadang-kadang berdusta itu, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan, ini pesan Umar, fal takzib ihdakun, hendaklah salah seorang di antara kalian itu berdusta kepada pasangannya. Itu pesan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa itu terjadi, ikhwatul Islam? Kenapa Umar mengatakan yang demikian? Karena ada suami dan istri. Suaminya selalu bertanya, karena memang suaminya buruk, miskin. Kemudian istrinya pada suatu ketika orang mengajaknya, tiba-tiba dia bertanya kepada istriku, wahai istriku, apakah aku jelek? Istrinya tidak pernah mau menjawab. Kemudian karena dipaksa, maka istri mengatakan, iya kamu jelek. Maka dia sedih. Dan ini kebalikannya juga boleh ya. Kalau misalnya ada istri bertanya, apakah aku cantik? Katakan cantik 1000%, walau berdusta. Maka itulah pesan daripada Umar bin Khattab. Dia datang kepada Umar, kemudian Umar marah, kenapa kamu tidak berdusta? Karena kadang-kadang berdusta itu akan mendamaikan orang lain. Dianjurkan berdusta, apalagi mendamaikan antara pasangan suami dan istri. Makanya bagi kita yang ingin panjang umur pernikahannya, pandai-pandailah. Tapi kita lanjutkan. Tapi jangan selalu ya. Artinya demi kemaslahatan. Ingat itu baik-baik. Ada tujuannya, bukan untuk berdusta saja. Tapi kita lanjutkan. Nah, salah satunya ikhwatul Islam. Salah satunya ikhwatul Islam adalah berdusta di kala peperangan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku datang ke sini bukan untuk melawan beberapa orang. Aku hanya melawan satu orang. Amr bin Hud ini dikala dikatakan oleh Ali, aku tidak melawan dua orang, maka tentu dia melihat ke belakang. Amr bin Hud ini menganggap ada orang lain yang bisa melewati parit, sehingga dia melihat, dikala dia melihat itu adalah kesempatan Ali bin Abi Thalib. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan itu adalah bentuk berdusta. Tapi berdusta itulah dianjurkan untuk mendapatkan kemenangan. Kalau seandainya Amr bin Hud itu menang, ikhwatul Islam, maka akan jatuh mental kaum muslimin. Kemudian setelah Amr bin Hud meninggal, orang yang terkuat, maka tentunya orang-orang musyrikun mereka merasa takut. Kemudian di malam harinya, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat memporak-porandakan tendanya, kemudian kuda-kudanya berlarian, kemudian api yang mereka nyalakan mati semuanya. Artinya ikhwatul Islam, tidaklah datang waktu subuh kecuali hancur semuanya. Maka itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Peperangan ini harus diingat oleh kaum muslimin, ini nikmat yang terbesar. Bahkan di dalam Al-Quran, ikhwatul Islam, diturunkan oleh Allah salah satu surat namanya suratul Ahzab. Ahzab itu adalah nama lain daripada Khandaq, agar kaum muslimin tahu apa kisahnya, bagaimana perjuangan Nabi, perjuangan yang tidak mudah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dikala terjadi perang Khandaq, ikhwatul Islam, Allah menguji kaum muslimin dengan ujian yang besar, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang tidak ringan. Jumlah kaum muslimin awal mula 3.000, kemudian banyak yang pulang, banyak yang permisi. Mereka takut. Yang tersisa tinggal 1.000 orang menghadapi 10.000 orang. Macam mana kaum muslimin bisa menang? Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taruha. Ingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Dikala datang musuh kalian dari bawah, dari atas, dari kiri, dari kanan, kota Madinah itu dikepung dari dalam, dari luar. Dari luar ada orang-orang Arab, dari orang-orang Mekah, Ghatafan, dan suku Quraisy lainnya atau suku Arab lainnya. Dari dalam itu ada orang Yahudi yang berkhianat, dan itu dipimpin oleh mertua Nabi yang bernama Huyai bin Akhtab, atau ibunda atau ayahnya Safiyah. Safiyah itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, maka Allah menyebutkan cerita ini dalam Al-Quran agar kaum muslimin mereka membacanya. Karena perjuangan ini bukan perjuangan yang ringan dan perjuangan yang mudah. Maka salah satu yang bisa memberikan kemudahan tersebut adalah dengan Khandaq atas usulan Salman Al-Farisi. Kemudian dikala Salman mengatakan, ya Rasulullah, kita gali parit, dan ini adalah di antara salah satu strategi yang kami pakai di daerah Faris kalau sekiranya kami terjadi peperangan di sana. Maka Nabi dan para sahabat bergembira dengan Salman. Kemudian Nabi bagi setiap 20 meter atau 40 hasta, maka Nabi perintahkan 10 orang sahabat untuk menggalinya. Jadi ada tugas masing-masing. Karena panjangnya berkilo-kilo ikhwatul Islam. Jadi tugas kaum muslimin
10 orang, mereka harus menyelesaikan 20 meter. Itu adalah di antara bentuk pekerjaan yang tidak ringan di musim panas. Kemudian masa penceklik, masa susah, lapar, itu adalah masa-masa yang sangat sulit sekali ikhwatul Islam. Bahkan kaum muslimin 3 hari 3 malam tidak makan di sana. Begitu juga dengan baginda Rasulullah SAW. Agar kita tahu, kita pun atau kita hanya sekedar membaca sejarah, kalau kita mendalami, kita akan melihat bagaimana perjuangan yang sesungguhnya. Maka kita tidak ada di antara kita yang lapar. Kalau orang yang lapar itu adalah mereka yang belum makan 3 hari 3 malam. Sebagaimana Nabi, para sahabatnya 3 hari 3 malam, pekerjaan berat, sehingga mereka terpaksa mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa laparnya. Para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, perut kami lapar sekali, kami lapar ya Rasulullah. Ini buktinya, kami telah mengikat batu di perut. Dikala para sahabat mengikat 1 batu, ternyata Nabi mengikat 2 batu di perutnya. Artinya para sahabat lapar, Nabi jauh lebih lapar lagi. Itu merupakan di antara cerita yang ada di Khandaq. Terlepas daripada itu semua ikhwat Islam, dikala Nabi membagi penggalian Khandaq itu 10 orang 20 meter atau 40 hasta, maka para sahabat mereka mengatakan, Salman bergabung bersama kami ya Rasulullah. Orang Muhajirin mengatakan, Salman minna, Salman itu dari kami atau bersama kami Muhajirin. Orang Ansar mengatakan, Salman minna, Salman itu bersama kita Ansar. Dari kami, termasuk daripada bagian Ahlul Bait. Terlepas daripada itu semua, jadi Salman itu pada akhirnya bersama sebagian para sahabat ikhwatul Islam, kemudian mereka menggali parit yang begitu panjang, yang begitu dalam. Kemudian tiba-tiba dikala mereka sedang menggali parit, wa 'arada lana sakhratun min makanin min al-khandaq la ta'khudhu fiha al-ma'awil. Kemudian tiba-tiba dikala kami menggali parit tersebut, kata sahabat Barra bin Azib, maka kami menemukan batu yang besar, tidak mungkin dipecahkan, sulit untuk dipecahkan. Kalau batu itu tidak dipecahkan, maka itu merupakan bisa jadi menjadi jembatan bagi orang-orang Quraisy. Fasyakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan kejadian tersebut. Ya Rasulullah, ada batu besar yang kami tidak sanggup untuk menggali dan memecahkannya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a taubah. Maka di saat itulah Nabi datang, kemudian Nabi membuka turun, fa akhadha al-mi'wal. Kemudian di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil mi'wal, mengambil martil atau palu besar yang dijadikan untuk memecahkan batu. Apa kata Nabi? Bismillah. Nabi mengucapkan bismillah. Fa daraba darbatan fakasara thulutsal hajar. Maka di saat itulah Nabi memukul batu tersebut, kemudian pecah sepertiga batu. Kemudian dari pukulan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka terpancar cahaya yang sangat luar biasa. Dikala cahaya ini terpancar ikhwatul Islam, apa kata Nabi? Allahu akbar, u'titu mafatihasy Syam. Allahu akbar, Allah berikan kepadaku kunci-kunci yang ada di Syam. Apa maknanya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul batu ini, kemudian keluar cahaya. Karena biasanya dari pukulan batu besi, batu bertemu besi ada cahaya. Tapi cahaya yang keluar ini ikhwatul Islam, di saat itulah Allah memperlihatkan kepada Nabi pintu istana orang-orang yang ada di Syam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, u'titu mafatihasy Syam. Allahu akbar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kunci-kunci yang ada di Syam. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam keadaan yang sulit ini, dalam keadaan kaum muslimin yang lapar, perjuangan yang berat, tapi Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, daerah Syam yang menguasai dunia pada saat itu ikhwatul Islam akan jatuh di tangan kaum muslimin. Karena makna uqitu mafatihasy Syam, Allah berikan kepadaku kunci-kunci yang ada di Syam. Maknanya kaum muslimin akan menguasai daerah adidaya tersebut. Sehingga para sahabat yang mendengarkan, banyak di antara mereka yang percaya, ada juga di antara mereka yang tidak percaya. Terutama orang-orang munafikun. Orang-orang munafikun mereka mengatakan ikhwatul Islam, Muhammad ini sudah gila. Kita saja sekarang pergi ke tandas buang air, pergi ke toilet, pergi ke WC, buang air, buang hajat, kita tidak bisa karena saking takutnya musuh berada di mana-mana. Tiba-tiba dia mengatakan kita akan menguasai Syam. Syam itu ikhwatul Islam daerah yang menguasai dunia pada zamannya. Kemudian Nabi mengatakan kalian akan menguasainya. Maka wajar sebagian orang yang tidak percaya. Ini diantara salah satu bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Namun sebagian orang-orang munafikun mereka tidak percaya, bahkan mereka menjadikan itu sebagai olok-olokan. Kaum muslimin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka pasti percaya terhadap apa semua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu mafatih Syam. Wallahi inni la ubsiru qusuraha al-humr min makani hadha. Demi Allah, aku melihat singgasana yang ada di Syam yang penuh dengan warna kuning, warna merah. Jadi emas itu ikhwatul Islam, kita biasanya melihat warna emas yang berwarna kuning. Pernah tidak kita melihat emas yang berwarna merah? Mana yang lebih mahal, kuning atau merah? Ada yang tahu mana yang lebih mahal biasanya? Emas yang warna kuning atau merah? Yang merah ya. Berapa selisih harganya? Banyak ya. Kalau saya pribadi belum pernah melihatnya. Bapak sudah pernah melihat warna emas merah? Ada yang sudah pernah melihat emas warna merah? Itu emas yang betul-betul mahal sekali, ikhwatul Islam. Jadi emas biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, aku melihat singgasananya, istananya terbuat dari emas merah. Jadi bukan mengumpulkan emas, singgasananya, istananya itu ikhwatul Islam terbuat dari emas yang berwarna merah. Karena memang daerah Syam itu daerah yang kaya raya, terutama kekayaannya bersumber dari emas yang berwarna merah. Makanya orang-orang Quraisy, dikala mereka berdagang, salah satu tujuannya adalah daerah Syam. Jadi daerah Syam itu daerah adidaya, daerah yang paling berkuasa di zamannya. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan, aku melihat singgasananya, aku melihat istananya yang berwarna merah. Saya ikhwan Islam dalam keadaan sulit, makan saja tidak bisa. Tiba-tiba Nabi mengatakan kita akan menguasai Syam. Dari mana caranya? Kalau kita berada di zaman Nabi, ikut perang Khandaq, kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang percaya atau tidak. Kemudian ikhwatul Islam, summa qala bismillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan dan mengatakan bismillah wa daraba ukhra. Kemudian Nabi kembali memukul, fakasara thuluthul hajar, maka pecahlah 2/3 batu tersebut. Dan Nabi mengatakan, Allahu akbar, u'titu mafatihah Faris. Allahu akbar, Allah berikan kepada diriku kunci-kunci yang ada di Faris. Syam dan Faris itu ikhwatul Islam, dua daerah yang tak pernah aku, dua daerah yang kaya, dua daerah yang berjaya, dua daerah yang adidaya, tapi mereka selalu melakukan peperangan di sana. Kalau sekiranya terjadi peperangan antara Faris dengan Syam, kira-kira kita sebagai kaum muslimin, mana yang kita dukung antara Faris dengan Syam? Yang kita dukung adalah Syam. Kenapa Syam? Karena Syam itu ada orang-orang Nasara, dan orang-orang Nasara itu adalah orang ahlul kitab, lebih dekat kepada agama Islam. Maka dari situlah Allah turunkan salah satu surat, namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ini, Ghulibatir Rum. Jadi Rum itu dulu mereka selalu dikalahkan. Bahkan para sahabat ikhwatul Islam, mereka selalu, bukan para sahabat, dia dulu orang-orang Quraisy, mereka selalu saling taruhan lah. Jadi siapa yang menang antara Romawi dengan Syam. Bahkan Abu Bakar juga pernah ikut melawan orang-orang Quraisy, dan mereka setuju bahwa yang menang itu adalah orang-orang Romawi, karena orang-orang Romawi itu agama mereka Nasara, dan orang yang paling dekat dengan Islam dan orang yang paling mudah masuk dalam agama Islam adalah orang-orang Nasara. Orang yang paling mudah, yang paling lembut hatinya menerima agama Islam ada orang-orang Nasara, dan orang yang paling keras, paling berat, paling kasar hatinya untuk menerima agama Islam adalah orang-orang Yahudi. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Makanya kalau kita punya kenalan orang Nasara, itu adalah ladang amal. Kalau sekiranya mereka masuk Islam gara-gara kita ikhwatul Islam, maka itu pahala setiap yang mereka lakukan mengalir kepada kita yang menyebabkan mereka masuk Islam. Maka di antara salah satu caranya adalah zakat. Maka dikenal dengan mu'allaf. Mu'allaf itu adalah untuk orang yang baru masuk Islam atau untuk orang yang diharapkan masuk Islam. Makanya bagi kita yang punya tetangga mungkin agama yang lain, itu adalah kesempatan bagi dia berdakwah. Dan orang yang paling dekat dengan Islam adalah orang-orang Nasara, disebutkan dengan suratul Rum. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW kembali menghancurkan pukulan yang ketiga. Wallahi inni la ubsirul madain. Kemudian Nabi SAW mengatakan Madain. Madain itu daerah-daerah yang ada di Kufah, di Irak, itu semuanya Madain. Kemudian Nabi SAW kembali memukul, kemudian hancur semua batu tersebut. Kemudian Nabi kembali mengatakan, itu mafatihal Yaman. Allah berikan kepadaku
daerah-daerah yang ada di Yaman. Maknanya semua daerah yang tadi telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya akan menjadi milik kaum muslimin. Dan itu dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah. Karena perang Khandaq ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan kepada kaum muslimin, bantuannya adalah malaikat. Ketika hancur tenda, api, makanan, kuda-kuda berlarian, maka Abu Sufyan yang memimpin orang-orang Quraisy, mereka mengatakan kami akan pulang. Artinya akan pulang ke kota Mekah. Akhirnya tidak terjadi perlawanan karena memang mereka tidak bisa melawan walau jumlah mereka besar. Ketika orang-orang Quraisy mereka sudah pulang, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah ini mereka tidak akan pernah berani datang ke kota Madinah. Setelah ini ikhwatul Islam tidak akan pernah ada orang yang berani datang ke kota Madinah. Maka setelah tahun ke-5 Hijriah, Madinah tidak pernah lagi didatangi, tapi Madinah dan penduduknya yang mendatangi. Bisa dipahami? Jadi ini adalah akhir batas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah 10 tahun. 5 tahun pertama itu adalah pertahanan. 5 tahun berikutnya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah. Makanya kita lihat Badar misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam tidak keluar dari Madinah. Badar itu masih bagian Madinah. Kemudian ikhwatul Islam tidak jauh dari sini. Kemudian peperangan yang lain. Kemudian pada akhirnya ada peperangan Khandaq juga tidak jauh di sini, bagian kanan Masjid Nabawi. Nah, setelah tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Khandaq, apa kata Nabi? Kita tidak akan pernah lagi didatangi, tapi kita yang akan mendatangi. Maka pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi dan para sahabatnya mulai mendatangi Mekah. Walau tujuan awalnya adalah untuk umrah. Kemudian dikala mereka ingin umrah sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah, mereka dihalangi. Kemudian dikala mereka dihalangi ikhwatul Islam, pada akhirnya Nabi tidak jadi melaksanakan ibadah umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya, dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambutnya, karena siapapun yang tidak jadi melaksanakan ibadah umrah dan mereka telah berniat, maka wajib bagi mereka mencukur rambutnya dan berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji dan umrah ini adalah ibadah yang lain dari yang lain. Apa lainnya? Ibadah lain ikhwatul Islam. Contoh misalnya, kalau kita melaksanakan sholat, anggaplah nanti kita sholat isya, kemudian tiba-tiba kita sholat isya, tiba-tiba rakaat pertama perut kita sakit. Kemudian kalau kita melanjutkan sholat, kira-kira kalau perut sakit lanjutkan sholat khusyuk atau tidak? Tidak khusyuk. Yang terjadi kalau kita lanjutkan sholat bahaya, bahkan imam yang kena marah. Kenapa? Imam panjang ayatnya, padahal yang dibaca qul huwallah, tapi karena perutnya sakit terasa panjang. Maka di saat itulah dianjurkan kita keluar. Makanya siapapun yang misalnya sakit perut atau ada alasan yang lainnya, mereka membatalkan sholatnya. Pertanyaannya, ketika kita batalkan sholat, bagaimana cara kita batalkan sholat? Apakah ada dendanya? Apakah ada tata caranya? Tata caranya sudah pasti ada. Sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, bagi siapa yang membatalkan salat dengan alasan syar'i, maka batalkanlah sebagaimana mereka selesai salat. Bagaimana kita selesai salat? Salam, maka salamlah. Kalau alasannya syar'i. Karena Nabi mengatakan tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Orang salat itu ikhwatul Islam, haramnya ada takbir, maka disebut dengan takbiratul ihram. Haram dia, sudah masuk haram dia. Kemudian halalnya adalah salam. Kenapa demikian? Karena kalau kita batalkan dengan salam, uzur syar'i, maka kita terhitung tetap sebagai orang yang melaksanakan ibadah salat. Karena nanti kalau kita keluar, kemudian kita berwudu, kira-kira salat berjamaah sudah selesai atau belum? Sudah selesai ikhwatul Islam, belum lagi antrinya, belum lagi ditandasnya, belum lagi ininya. Tapi Allah tetap menulis kita sebagai orang yang melaksanakan salat tersebut. Makanya dianjurkan salam, walau terjadi perbezaan para ulama. Terlepas daripada itu semua, dikala kita batalkan salat, kena denda atau tidak? Dendanya hanya satu, yaitu ganti salatnya. Kalau kita sedang berpuasa, kemudian kita safar, boleh tidak kita batalkan puasa? Apa konsekuensinya? Ganti di hari yang lain. Tapi kalau kita haji dan umrah, haji dan umrah itu tidak boleh dibatalkan. Tak sama dengan ibadah yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tak boleh keluar. Kalau mereka keluar harus kena denda. Yang pertama cukur rambutnya, yang kedua bayar denda. Dan itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi perjanjian. Dikala Nabi sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Nah, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana, Nabi dihalangi.
Kemudian terjadilah perjanjian. Nah, disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isinya kaum muslimin tak boleh melaksanakan ibadah pada tahun ini. Maka kaum muslimin baru boleh melaksanakan ibadah umrah tahun berikutnya pada umrah sebelumnya, atau umratul qasas atau umratul qadiyah. Terlepas daripada namanya ikhwatul Islam, kemudian terjadi genjatan senjata kurang lebih 10 tahun. Kemudian pada akhirnya Nabi pulang. Dikala Nabi pulang ke kota Madinah, maka di saat itulah Nabi mengutus kurang lebih 14 surat ke semua daerah-daerah yang ada di sekitar Madinah. Dan semua surat atau semua daerah yang Nabi utus surat di sana, ujung-ujungnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan nanti insya Allah akan kita jelaskan, tapi intinya semua daerah yang tadi Nabi mengutus dan mengirim surat, semua mereka tunduk ke dalam agama Islam. Dan pada akhirnya mereka mendatangi kota Madinah. Dan itulah alasan mengapa Madinah dinamakan dengan Akalatul Qura. Madinah itu akan mendatangkan atau akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dan itu bermula dikala Nabi mengirim surat yang jumlahnya kurang lebih 14 surat yang ditulis oleh Nabi SAW. Kemudian banyak yang Islam, banyak yang tidak Islam, dan ujungnya terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan kemenangan yang luar biasa, terutama di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga dilanjutkan di zaman Utsman bin Affan. Dan puncak daripada kemenangan tersebut adalah di zaman Utsman, di mana sampai ke bagian ujung barat dunia dan bagian sampai ke daerah-daerah Eropa yang ada di bagian barat sana. Itu adalah puncak kejayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Itu merupakan di antara sejarah nanti akan kembali melanjutkan kota Madinah, karena salah satu nama kota Madinah adalah Akalatul Qura. Akalatul Qura artinya daerah yang akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Sehingga ada daerah yang ada di sekitar kota Madinah. Ketika daerah tersebut tunduk kota Madinah, maka mereka harus bayar zakat. Sehingga semua zakat orang daerah yang ada di sekitar Madinah semua kembali ke kota Madinah. Dan itulah awal juga untuk penduduk Madinah. Maka itu adalah merupakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Sampai di sini pembahasan bisa menjelaskan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi, karena orang yang kami karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau kata-kata atau ilmu yang salah kami dalam menyampaikannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi ini adalah salah satu ibadah yang di Mekah, di dalam Masjidil Haram Mekah juga tidak didapatkan ibadah ini. Bahkan dengan ibadah inilah Imam Malik mengatakan bahwa Madinah lebih mulia daripada Mekah. Ibadah inilah yang menyebabkan Imam Malik mengatakan Madinah lebih mulia daripada Mekah dalam sisi, bukan dalam semua sisi. Secara umum Mekah tentunya termulia, tapi dalam sisi ini Madinah yang terbaik. Apa ibadahnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa bi khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu." Adalah belajar agama Allah dan mengajarkan agama Allah. Dia belajar atau dia mengajar? Apa pahala yang akan dia dapatkan? Fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka orang yang melakukan ibadah ini selama mereka berada di dalam Masjid Nabawi, berarti kalau di luar tak dapat lagi, hanya di dalam Masjid Nabawi, maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di sini walau dalam waktu yang tidak terlalu lama antara maghrib dan isya, tapi semoga kita mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang demikian agar kita memanfaatkan kesempatan yang ada walau hanya beberapa hari untuk belajar agama di dalam Masjid Nabawi, karena ilmu agama itu bersumber dari sini dan Nabi akan selalu berada di sini untuk selama-lamanya. Nabi menyebarkan agama dimulai dari sini, sehingga siapapun yang belajar agama di dalam Masjid Nabi, di dalam Masjid Nabi, maka perkumpulan kita ini adalah perkumpulan
perkumpulan yang bisa menyebabkan dosa kita dikuburkan oleh Allah Azza wa Jalla, perkumpulan yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, perkumpulan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah ampunkan dosa ayah dan ibu kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, Allah kabulkan doanya, dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua berjumpa dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga senantiasa diberikan kesempatan untuk datang ke tanah haram dalam rangka beribadah kepada Allah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam harta. Semoga Allah berikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan kepadanya. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan ditutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.